Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lang tadillu abada. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Cuma harus difahami utuh ya. Karena kalau tidak, itu bisa arahnya lain itu. Nah, untuk memahami moderasi itu, kalau dilihat kalimatnya kan indah ya, moderasi. Artinya kada terlalu ke kiri, kada terlalu ke kanan. Moderat, netral. Walaupun kalau naik mobil, netral itu nggak sampai kemana-mana. Semakin digas cuma berdengung saja, nggak maju, nggak mundur. Lupa memasukkan gigi. Nah, untuk melihat realitasnya itu, lihatlah siapa-siapa yang diundang untuk berbicara itu. Dan sepak terjangnya bagaimana. Itulah hakikat apa yang diinginkan. Nah, saya beberapa waktu lalu melihat itu yang ada seorang yang diundang untuk bicara tentang moderasi agama. Intinya kan sebetulnya dari pembicara itu ingin menyamakan semua agama. Ya. Ada salah satu ceramahnya itu kata dia, semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Nggak ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Biasanya biar rame. Namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Memangnya kamu Tuhan? jadi disebut orang beriman, Yahudi, Sobiin, Nasrani, Majusi, penyembah api, dan orang musyrik. Nggak jelas lagi itu di dunia, jangan disalahkan. Ayat ini kan berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Ketika berbicara tentang orang-orang yang dulu sahabatnya Salman, yang mereka itu puasa dan sebagainya lah. Tapi tidak ketemu Nabi. Kata Rasulullah, hum min ahlin nar, mereka itu adalah penduduk neraka. Padahal nggak pernah ketemu Nabi itu. Masanya sebelum Nabi diutus. Fastadda dzalika ala Salman. Maka jawaban Nabi itu membuat Salman berat. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Fakana imanul yahud annahu man tamassaka bitaurati wa sunnati Musa. Maka imannya orang-orang Yahudi itu adalah kalau dia berpegang teguh kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Hatta ja'a Isa, hingga datang Nabi Isa. Jadi Yahudi itu betul selamat. Yakni Yahudi kapan? Yahudi pada masa Nabi Musa sebelum datang Nabi Isa. Kalau mereka beriman kepada Musa, memakai Taurat, berpegang teguh, itu yang disebut dimaksud ayat ini. Ya. Falamma ja'a Isa kana man tamassaka bit-Taurah wa akhadha bisunnati Musa. Nah, ketika Isa datang, maka orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan mengambil sunnahnya Nabi Musa, falam yada'ha walam yadba' Isa kana halikan. Dia tidak meninggalkan Taurat tadi dan tidak mengikuti Isa, kana halikan, maka orang tersebut ya celaka. Jadi Nabi mengatakan itu celaka.
Dikatakan nggak ada yang tahu gimana? Oh, Nabi yang ngatakan. Wa imanun Nasoro, imannya Nasrani kayak itu juga. Yang beriman kepada Nabi Isa, mengamalkan Injil, maka mereka selamat hingga datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Nabi Muhammad ya, mereka tidak mau mengimaninya, ya kana halikan. Maka adalah dia itu termasuk yang celaka. Jadi mafhumnya itu bukan semua tadi sampai orang musyrik dan sebagainya semua selamat, itu selamat enggaknya tergantung Allah di akhirat. Enggak begitu maksudnya. Terus maksud yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ya, Allah yang memutuskan urusan mereka di hari kiamat. Artinya orang yang beriman, baik orang Yahudi yang zaman dulu, Nasrani zaman dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, kita zaman sekarang, orang-orang yang musyrik dan majusi, semuanya akan diputuskan urusannya pada hari kiamat. Muslim sekalipun itu kan ada urusan kita diputuskan. Dari sisi kita ini amal kita itu loh bagaimana. Ya. Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita. Jadi maksudnya begitu. Nah ini kok malah dibawa ke semua agama itu adalah Allah yang bikin. Ya Allah. Lebih tegas lagi itu Rasulullah katakan wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang diri Muhammad ada dalam genggamannya. La yasma'u bi ahadum min hadhil ummah. Ya, tidaklah seseorang itu mendengar ya, tentang aku dari kalangan umat ini. Yahudiyun wala Nasrani. Tidak dia Yahudi, tidak pula dia itu Nasrani. Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian dia mati sebelum dia beriman kepada aku yang diutus dengannya, yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah min ashabin nar, dari penduduk api neraka, ya, penduduk neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad. Yang sudah jelas-jelas gini mau dibikin kabur. Ini di kitab Tuhfatur Raghibin. Ini kita coba perhatikan. Kata Syekh Arsyad Al-Banjari, dan barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam. Siapa yang tidak menyatakan orang yang tidak beragama Islam itu sebagai kafir, seperti agama Yahudi dan Nasoro. Ini disebut jelas ini, agama Yahudi dan Nasoro itu tidak dia katakan kafir, atau syak ia pada mengkafirkan mereka itu, atau dia ragu-ragu, atau disahkannya akan mazhabnya mereka itu, atau menganggap oh ini sebetulnya pemahaman mereka terhadap misalnya Trinitas atau apa, itu ya mazhab mereka lah, sebetulnya mereka itu mengesahkan Allah Ta'ala juga, atau menganggap begitu, maka yaitu jadi kafir. Ini jelas ini. Mungkin pahaman begini ya dianggap radikal, tapi ini perlu disampaikan. Para ulama nggak boleh kemudian merasa takut atau apa menyampaikan ini ya, karena nanti di Indonesia ini banyak ya, ada 1,5 juta lebih orang yang murtad tiap tahun di Indonesia ini. Apalagi ditambah pemahaman-pemahaman begini. Ini para ulama kalau membiarkan saja itu semakin besar itu, semakin besar. Sama saja agama yang lain dengan Islam. Sudah pindah aja lah. Na'udzubillah. Tanggung jawab besar para ulama ketika membiarkan itu terjadi. Tetapi ketika menyampaikan begini resikonya bisa dipandang radikal.